segera istighfar kepada Allah Subhanahu. Tapi opsi yang kedua, menduk gitu, betul-betul tertidur. Iya, anteng gitu, agili gitu, nyacap gitu, jail mereka. Sanggup ya, nggak tertidur ya? Fa'idha su'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Apabila seorang penceramah sudah mulai naik ke atas mimbar, salah satu aturannya bagaimana? Fala yatakallamanna ahadukum, tolong perhatikan yang di bawah jangan juga ikut bicara. Kalau ini terjadi faqad lagha, maka sia-sialah pengajian malam ini, rugi biaya, rugi tenaga, rugi waktu. Caranya bagaimana? Ansitu wasma'u, ansit anteng wasma'u, mendengar. Fa insyaallah semua yang hadir akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Sekali lagi, coba saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadaratul kiram, masyayikhinal afadil, para habaib, para masyayikh, alhamdulillah hadir malam ini Habib Yasin Al-Haddad yang saat ini ada di samping kiri saya. Alhamdulillah hadir pula Habib Nizar bin Yahya yang ketika saya tanya tadi bahwa beliau adalah ketua dari Ahbabul Mustafa di Kalimantan Barat. Habib, alhamdulillah saya ketemu dengan orang besar malam ini. Ada juga Habib Effendi Al-Mahdali, ada juga Habib Usman Al-Gadri yang semuanya ada di samping kanan kiri saya. Hadir juga malam ini Kiai Muallim Wahid, ada juga Kiai Muallim Sani, ada Ustadz Nurfandi, ada Ustadz Abdul Ghani, Ustadz Ahmad Bashir, sarjana pendidikan Islam, ada juga Haji Zainul Kiram, dan tidak lupa teman-teman para sahabat Bansar dari pasukan Bansar, termasuk juga dari Ansor yang dari tadi juga menjaga, mengiringi para habaib dan para ulama demi besarnya Ahbabul Mustafa di tempat ini dan demi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada juga Sahibul Hajah Gus Imam Juhairi. Juhari apa Juhairi? Alhamdulillah, memang kecil bentuknya tapi suaranya menggelegar luar biasa. Mudah-mudahan sama-sama dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin. Tidak lupa yang selalu mendampingi saya setiap hari dari kemarin di Wajuk, terus kami juga diberi tempat peristirahatan oleh beliaunya Bapak Wakil Bupati Mempawah, Saudara Muhammad Pagi, yang tadi telah memberikan kata sambutan yang saya banggakan. Hadirin kaum muslimin muslimat, para sekermania yang saya banggakan, bersyukur kepada Allah malam ini kita dipertemukan. Al-Fakir Abdul Malik Sanusi
untuk kali pertama tampil di tepatnya mana ini? Sekubang. Kok enggak ada ini? Sekubang ya, Kecamatan Mempawah, Kabupaten Mempawah. Jadi Sekubang. Ini merupakan pertemuan awal yang mudah-mudahan terus berkelanjutan. Amin. Di dunia kita dipertemukan, kelak di akhirat mudah-mudahan sama-sama dipertemukan di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Ada banyak kekhawatiran akhir-akhir ini. Manusia dihadapkan dengan sebuah kekhawatiran di mana ada virus yang katanya tadi corona yang awalnya ada di Tiongkok, hari ini sudah diumumkan bahwa ada 4 manusia di Indonesia yang positif sudah ada virus corona. Tidak lagi kemudian penyakit bukan hanya corona, di sebagian daerah ada demam berdarah yang juga memakan korban. Sebenarnya juga lebih dari itu yang banyak kita rasakan hari ini, banyak diabetes, kencing manis. Bahkan yang tidak dipikirkan bukan hanya persoalan corona, tabrakan berare mati. Sebelum kena virus corona, saya telah mati. Artinya apa? Jangan khawatir terhadap kematian. Kematian hanyalah milik Allah. Roh yang kita miliki hari ini bukan hak milik, tapi hak pakai. Betul apa enggak? Betul. Anda hanya bisa menjaga kontrak pakai yang diberikan oleh Allah. Ruhmu adalah milik Allah. Urusan dicabut atau tidaknya, pasrahkan semuanya kepada Allah. Karena urusan roh adalah urusan Allah. Hak pakai. Ada batas pemakaian. Saatnya roh kembali kepada yang punya. Siapa yang punya roh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, Mbak. Roh sampean itu milik Allah. Ada batas pemakaian. Sampai kapan, Kiai? Yang nggak jelas sampai kapan. Tidak ada yang tahu tentang roh. Qul ruh min amri rabbi. Urusan roh adalah urusan Allah. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tapi kalau ada orang yang bertanya, di mana Tuhanmu? Sebenarnya Tuhanmu dekat dengan kita. Lah ini pelajaran. Jadi tanpa corona, antum semua akan mati. Betul ya? Betul. Tanpa corona. Kapan Kiai? Gak ada yang tahu. Tapi percayalah, percaya atau tidak, kematian akan menyusul Anda. Yang gak percaya mati, biarkan saja, mati sendiri. Maaf. Semuanya akan mati, Bapak. Pejabat mati, termasuk juga komandan paling tinggi di jajaran TNI akan mengalami kematian. Mantan Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Soeharto, jenderal terkaya se-Indonesia di masanya, peringkat keempat sedunia, Jenderal Soeharto. Saat dia sakit, 50 dokter spesialis tebas Pak Harto. Semua dokter, spesialis jantung, spesialis saraf, spesialis kulit, semua. Jangan coba-coba kita semua itu mengorder dokter spesialis. Anak saya kemarin sakit, batuk-batuk nggak bisa makan, dia masih umur 4 tahun. Coba saya bawa ke dokter spesialis anak, hanya di center, coba mangap gitu, suruh nganga, sat di center, cukup Pak, radang tenggorokan. Ini sat berapa Pak? 100.000. Sangangaan lo 100.000. Ya Allah, sekali mangap 100.000. Makrang larang telur dokter spesialis. Kayak Malik ini berapa kali angang ngedek. Lah Pak Harto saking dari kayanya Pak, seluruh dokter spesialis tebas Pak Harto. Seluruh tubuhnya ada kabel-kabel yang itu kemudian detak jantung termasuk aliran darah. Ini habis di komputer. Orang santa
ya santain. Jantung detaknya terlalu tinggi, korangin boleh. Per-oper nggak nih? Mati gila Pak. Ada selain per-oper mati, boleh saya tak oper sekali dia. Artinya apa? Kematian akan menyusul kita. Kematian bukan penyakit. Kematian itu adalah batas kontrak kehidupan manusia. Ada batasnya semua. Berapa kiai kalau Nabi menyatakan bahwa alamah tanda-tanda bencer-ancer material. Kalau umatku kata Nabi baina sittin wa sab'in, kisarannya antara 60 tahun dan 70 tahun. Sekarang muhasabah bin nafsi, coba introspeksi diri. Al-Fakir Abdul Malik Sanusi lahir tahun 1971, berarti 2020 saya genap umur sudah 49 tahun. Andai saja takdir Allah 60, maka kontrak kehidupan Ki Malik sebenarnya sadar atau tidak tinggal 11 tahun. Tahun dating karena sebolo, tahun boleh karena sangat saya mati ya. Tahun boleh karena belu jenjang pembian saya ngebas gula melon masih banyak situaan bengkok ini sekat sangat tahun dating lah. Andai saja itu 60 tahun. Artinya apa? Enggak usah takut kepada kematian, salah. Tidak takut kepada mencari mati, salah. Lari dari kematian, salah. Kemana? Artinya apa? Wa in kuntum fi buruji musayyadah, sekalipun kita ada dalam benteng yang cukup kuat, kematian akan menyusul kita. Yang betul bagaimana Kiai? Persiapkan kematian tatkala roh dicabut oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Maaf Bapak, mau nganti lagi amal, siapa sih masuk surga? Kalau mengandalkan amal, siapa orang yang tidak pernah punya salah? Biar orang kan? Nah, mata mak sial kok, pak apa manusia? Kita ini manusia kan? Ayo Pak, manusia kan? Jawab. Saya akan bicara terhadap orang yang paham siapa dirinya. Dan manusia kan? Angkat tangan sampean, alhamdulillah ya Rob, abdina tak betitireng gerengan. Alhamdulillah ya Rob, saya tidak dijadikan kambing olehmu ya Rob. Alhamdulillah kami tidak dijadikan kera, ketek, mutak, kuste. Bersyukurlah kita manusia, makhluk yang terbaik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah aku ciptakan manusia sebagai makhluk yang terbaik. Alhamdulillah. Syukuri. Diberi mata berapa menit? Matamu itu Allah yang ngasih. Angkan menselawatan cek dulu ketemu. Allah yang ngasih. Lihat ulama senang, lihat para habaib senang, cinta kepada Rasulullah. Mata ini akan ada pertanggungjawabannya kelak di akhir. Ayo kita pertanyakan mata kita itu kalau beli itu berapa Bapak? Teman saya di Malaysia kemarin, dia kaya, jatuh saat dia mengendarai Harley Davidson, kena serpihan dan pecahan kaca, rusak kornea matanya. Tidak satu pun dokter yang mampu menciptakan kornea mata sampai saat ini. Akhirnya dia cari-cari kornea mata di berbagai macam rumah sakit dan di berbagai macam negara. Alhamdulillah di Singapura ada yang cocok kornea mata, tapi itu matanya orang yang mati kecelakaan dan didonorkan di rumah sakit. Tatkala mata itu mau dipasang, menjerit orang tuanya, tolong Pak Dokter jangan dipasang. Saya takut yang punya mata tidak rela. Saya takut yang meninggal tadi yang punya mata tidak ridho. Dek remah pagi muntah pangkin yang akhirat. Ke anak kau lepas tekerjat sindik mata. Ya Allah, mak yang kuiba tentang mata bah. Pas saling colek mata jeneng akhirat. Bihin lagi kena setong mata. Coba bayangkan. Begitu mahalnya mata. Sampai orang tua laki-lakinya dia bilang, andai saja Kiai ada yang ridho
ada yang rela mendonorkan matanya untuk anak saya Kiai. Wallah, satu kornea mata saya berani tebus 10 miliar Kiai. Coba bayangkan, mahal apa enggak mata? Mahal. Larang enggak larang? Larang. Mia jual mata nih, mumpung ada peluang. Ya, benda nemen sawit apa gitu. Satu kornea mata 10 miliar, dua berapa miliar. Hanya pertanyaannya Bapak, kita ini termasuk orang yang pandai bersyukur apa enggak? Coba satu hari satu malam yang diberikan waktu oleh Allah berapa jam? 24. Lalu saya tanya aja, jujur, porsi mata kita ngaji Al-Quran sebagai bentuk syukur kita kepada Allah diberi mata, jujur, adakah waktu itu setiap hari ngaji Quran 9 jam? Pernah benar ngaji Quran 9 jam? Oke, turunkan lagi. Benar ngaji Quran 4 jam? Ya, berarti biar tak ngaji juga. Lalu apa bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kelak? Summalatus alunna yauma idzin ani taib. Demi Allah, seluruh nikmat yang aku berikan padamu akan aku pertanyakan kelak di akhirat. Matamu itu benar lagi bagada emak. Ke pasar berapa jam? Ke kebun berapa jam? Ke kantor berapa jam? Lalu kalau sampai pada pertanyaan, coba ngaji Quran berapa jam matanya? Jawaban apa yang harus kita berikan? 15 menit. Cek ngaji Quran setengah jam, meneteslah air mata, nyak cap, benih bulan hosok, ketondu. Mun ngaji Quran ketondu, mun ngabas iu mandi esongai, bacom bah kok rokokan. Oleh yang muda-muda datang, ya Allah, sip deh. Jangan mereka colak kematan gue pakai meler abu. Lah bagaimana caranya Kiai? Kalau mau mengandalkan amal, siapa sih yang mau masuk surga? Anak kepada orang tua pasti punya salah. Menantu terhadap mertua pasti punya salah. Kiai sama santri suatu ketika pasti melakukan kekeliruan, apalagi santri kepada kiainya. Ini anda anak kareng tua kindi salah, apa boleh anak kareng tua anak matua kamanto pastilah punya salah, apa boleh manto kamatuan. Kebanyakan orang itu sopan tatkala lamaran saja. Mungkin lamaran serongakan hanya memainkan 3 jari. Mungkin lamaran cotek keris patah yabi. Sampai mertuanya bilang, ya kok sedikit sih makannya nak? Apa kata menantunya? Maaf ayah, kebiasaan terlebih. Canda tangganya corok cerpak menolong banyak ya Allah. Diberi minuman udah banyak variasi minuman, dikasih teh, dikasih kopi, ada sprite, ada minuman yang menyegarkan, kerating dayang dan ekstra jos. 7 variasi minuman gak diminum-minum. Sampai mertuanya bilang, nak puasa tah nak? Ya tidak ayah, kalau nggak puasa tolong minum tuh. Ibunya tengok-tengok itu, tengok-tengok dari dalam, nyurni nak, wah dari kelambu nggak baik. Akhirnya bagaimana? Dituangkanlah air minum, hanya sebotol air aqua. Excellent, kenik skudi. Ketika selesai dituangkan, pegang gelas, doa dinyaringkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai mertuanya terkagum-kagum, ya Allah, alumni pesantren mana anak saya? Jago mak nginom aing, la a'udzubillah. Ini kalau dikeluarin nasi, tahlil tangan terhidup. Luar biasa Pak. Tapi apakah perilaku ini adalah perilaku sebenarnya? Coba lihat menantu tadi. Tatkala perkawinan sudah dilangsungkan, anak sudah mulai mereka dapatkan. 3 tahun berjalan perkawinan, 5 tahun berjalan. Coba lihat, apa tetap perilaku menantu hanya dengan 3 jari tatkala makan? Coba bes. Mulai petong tahun nak kabin, gak pakun telur keriki. Mulai dengan cakar-cakar harimau, terus makan dengan sampai mat tuan atau kerjut. Ya Allah, mak jangan saling ngitang mantor.
Parak tak melo tambahan mertua. 9 tahun kawin, 11 tahun kawin, apa ketika minum dia tetap membaca a'udzubillah? Kopi mertua yang bongin tak boleh. Terberes semen beda mertua. Caranya bagaimana Kiai? Kalau ngandalkan amal, sulit loh kita masuk surga. Tidak lagi dosa suami kepada istri, tidak lagi juga istri kepada suami. Loh, apa yang harus kita andalkan? Amal. Reng laki ini mau kasih bini, mestinya kalau kita memang betul-betul niru Rasulullah, ma akraman nisa illa karim. Tidak mulia laki-laki di hadapan Allah kecuali laki-laki yang biasa memuliakan istrinya. Wala ahanahunna illa laim, dan tidak hina laki-laki di hadapan Allah kecuali laki-laki yang biasa menghina istrinya. Karena hakikat perempuan seorang istri bukan hanya titipan mertua, tapi itu adalah amanah dari Allah Subhanahu. Makanya Nabi itu kalau memanggil istrinya selalu dengan kata-kata ya Humairah, selalu mengagumkan. Ketika dia panggil istri-istri beliau, panggilannya apa? Ya Humairah, wahai yang merah pipi. Siapa yang nggak suka? Makanya bapak-bapak terutama yang sepuh-sepuh ini kapan lagi meniru Rasulullah? Ketika ada nenek di dapur ngocek sambel, paling tidak kata-katanya yang bagus lah. Sayang, minta loncaknya iji bencek aja gak. Apa sih ayah? Ini kata-kata yang bagus. Karena karakter perempuan, memang karakter dasar perempuan selalu ingin dimanja. Ini loh perempuan, karakter dasar perempuan selalu ingin disanjung. Perempuan itu selamanya selalu ingin diperhatikan oleh suaminya. Betul apa enggak? Betul. Makanya jangankan tinggalkan perhatian. Rasulullah, saya baca di Haikal Hayatu Muhammad, The Bible Muhammad, pernah suatu ketika tatkala Sayyidah Khadijah minum, Rasulullah kemudian berkata, ya Khadijah, tolong jangan kau habiskan minuman itu. Terperanjatlah Sayyidah Khadijah, fi muskilah ya Rasulullah. Apakah minuman ini ada masalah Rasul? Ada racun misalnya? Nabi berkata, tidak. Kali ini saya cuma ingin minum 1 gelas dengan kamu. Saya bayangkan jawaban Rasulullah. Tersipu malu Sayyidah Khadijah, ya Rasulullah, andai saja diizinkan kami hari ini, kami buatkan minuman yang baru untuk Rasulullah. Apa kata Nabi? Berikan saja. Kali ini saya cuma ingin minum 1 gelas dengan kamu. Tersipu malu, seneng reng bini enggak nikah Pak. Dan tatkala Sayyidah Khadijah memberikan gelasnya, enggak langsung diminum, diputar oleh Rasulullah. Elixir gelas diputar-putar, dilihat-lihat di mana Sayyidah Khadijah meletakkan bibirnya. Di situ Rasulullah meletakkan bibirnya pula di bekas bibir istri tercintanya. Ya Rabb, begitu indah perjalanan kehidupan Rasulullah. Ayo sepo-sepo boleh. Bila sini indah kencing Nabi mula tuare. Sekali-kali lah tiru Rasulullah. Kalau ada nenek-nenek lebih depo ngojek sampul olok, ketika nenek minum mestinya bilang, wahai nenek, tolong jangan kau habiskan minuman itu. Terkerjat nenek, berapa ji? Aku akan minum sisa apa yang kamu minum. Aku ingin minum 1 gelas dengan kamu. Terkerjat nenek, urun dengan minum tangri-kari, berapa? Ketika diberikan gelas oleh nenek, betul-betul tiru Rasulullah. Tak langsung enong, elixir, poter gelas, dilihat-lihat. Di mana bekas bibir nenek tadi? Maka kemudian mbah tadi mencoba meminum di bekas bibir nenek yang ada di gelas itu. Mari nginum, mbak nungep kelenger bah jauh. Apa nyai amin tak lo bolo. Kabur tenuruk ke gelas. Masuk puskesmas dia itu luar itu mana. Makanya jadi perempuan itu harus cantik.
Perempuan itu cantik, api, indah, harum, mewangi. Karroyahin, bagaikan bunga-bunga. Jadi perempuan itu, woman is beautiful. Kecantikan itu milik perempuan. Yang cantik ad-dunya mata, wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Allah menciptakan dunia penuh dengan keindahan. Allah menciptakan gunung indah. Kalau kita naik ke atas gunung, di situ ada banyak bunga-bunga beraneka warna, kuasa Allah. Ada bunga Edelweiss yang tidak lapuk karena terik matahari dan juga tidak kering karena sinar matahari dan tidak lapuk karena hujan. Ada juga banyak beraneka warna. Begitu indah Allah menciptakan gunung. Allah menciptakan kebun. Allah menciptakan lautan dengan gelombang lautnya. Ya Rabb, Indonesia banyak menyedot turis asing ke Indonesia. Di pantai Kuta Bali ada banyak orang Jerman, ada banyak orang Australia. Coba bayangkan. Termasuk juga kunjungan Raja Salman, nggak ke pesantren, langsung ke Bali. Ini gua apa ke Bali Raja Salman? Saya sampai menunggu ya, karena pesantren saya dekat dengan Bali. Saya tak yentarin di Bali Salman. Gelombang laut yang indah. Itulah Allah menciptakan alam indah. Allah menciptakan sungai indah. Tapi tatkala gunung, keindahan lautan, keindahan sungai, kebun bertabrakan dengan wanita cantik, maka hilanglah keagungan gunung termasuk lautan itu tadi. Karena perempuan itu wa khairu mata'iha, sebaik-baiknya keindahan dunia. Nama kela gege pantai, nama kela gege ria sungai dengan bunyi gemerinciknya, beningnya air yang luar biasa. Tapi bah bedereng bini mandi sungai. Tak kira ngabas aing, mesti ngabas iu mandi. Karena keindahannya luar biasa. Bede etase gelombang laut yang bagus, tapi beda perempuan mandi tidak mungkin dia lihat gelombang lautnya, mesti ngebes nih bini si mandi. Kenapa? Karena perempuan itu penuh dengan keindahan-keindahan. Simbol perempuan itu. Kalau kita sudah punya istri, kekayaan ada pada kita. Arapa ki naik ke gunung melendik bini. Wong pada tubuh perempuan sudah ada nung gunungnya jenenge. Arapa ki antara ke sungai melendik bini. Karena pada tubuh perempuan itu sudah lengkap dengan sungai-sungainya. Kebunnya ada, lengkap bendu-rembunan yang ada bendu. Makanya bagaimana? Ya, sayangi istri. Sayangi istri. Cintai istri dengan sepenuhnya. Kenapa? Karena perempuan itu tadi yang selalu mendampingi suami untuk masuk surga Allah. Makanya harus bagus lah. Saya kepada istri saya dari dulu nggak pernah. Caranya bagaimana? Harus ngerti tanggung jawab. Orang yang bekerja itu laki-laki, Pak. Ayat amaha idza ta'ima wa ayyaksuha idza tasa. Kewajiban memberikan nafkah makan dan minum, kewajiban laki-laki. Berani kawin, berani kerja. Perempuan nggak ada tanggung jawab lain kecuali pelayanan, servis, harus memuaskan kepada suaminya. Agama nggak memerintahkan perempuan nemen sawit, tak ada. Perempuan tak ada. Perempuan itu andai saja perempuan nggak nanak, andai saja perempuan nggak cuci baju, nggak salah loh. Kalau misalnya ada perempuan nggak nanak, nggak cuci baju, laki-lakinya yang wajib bungkus nasi untuk ngasih makan. Saya istri dibawa sekarang. Selama saya kawin nggak pernah saya nyuruh istri saya nanak di dapur, nggak pernah. Cerita kenapa? Ya saya yang belanja, yang beli. Paling tidak saya tanya, lapar sih? Ya, monggo pilih restoran mana yang kamu suka. Tunggu. Tak pernah dapat anak maknya ini. Apa? Ya berkat lo benar ya kunjungan lo. Kalian nggak guring pun mira. Jadi kalau ada orang perempuan betul-betul akram, kita muliakan, Allah akan memuliakan kita. Makanya kalau ingin tetap cantik perempuan itu menu makanan harus dijaga. Minimal menu yang dimakan itu kan harus ada asupan dari daging-daging, sayur mayur.
agar tetap seksi gitu istri. Laku soto siang rawon, malam lalapan, minumannya es jeruk, jus wortel. Walaupun sudah 40 tahun, luar biasa masih cantik. Kenapa? Menu makanannya bagus. Yang perempuan fresh, yang laki-laki gemet pak, kerelek air benteng-benteng. Gimana mau cantik? Pak kalau tahu nih Gabi. Gabi lop-kolop lo sini. Labung rongki gobe suruh tulis. Ya hidupnya hidup pak, cuma perkembangan perempuan tadi itu pak. Iya gemuknya rubah bukan lembun jadi. Ngerasa sekuni akan tok. Bapak akan tok nggak? Bulabu udah gobe sebenarnya. Kenapa salah? Makanya jadi laki-laki itu harus tiru Rasulullah, sayangi istri. Perempuannya juga begitu, servis harus betul-betul memuaskan kepada suami. Inilah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Lalu jawabannya apa kira? Lah kalau kemudian kita mengandalkan amal jauh untuk kita mendapatkan surga, apa yang kita butuhkan? Tidak ada lain. Man zalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Lalu siapakah kelak yang bisa membela umatnya? Lalu siapakah kelak di akhirat yang bisa memberikan pertolongan tatkala umat sudah pada butuh pertolongan? Alhamdulillah Pak, hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diizinkan oleh Allah untuk menolong hamba-hambanya. Makanya Pak, mula abad daripada lakar letak pati banyak amal. Perbanyak saja baca sholawat sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Ikuti tempat-tempat yang membuat kita cinta kepada Rasulullah. Impian alerok ning tanah nih Pak, tanpa kursi. Coba ridho apa tidak? Ridho. Tanpa ada teror Pak. Barangkali embun telah menikah. Macam lep kampian mangken ada embun. Ampian nikah mangken mungkin ngeter Pak, kedinginan. Sudahlah, ini kita lakukan demi kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau karena cinta kepada Rasul Pak, jangankan cuma diguyur embun seperti ini, peluru sekalipun akan terasa indah kita bersama dengan Rasulullah. Betul Pak. Mengambil lagi amal bisa Pak. Ada apa yang subuh dua rakaat banyak tak laku. Padahal subuh itu kalau dikerjakan nggak sampai 5 menit. Sudahlah coba. Allahu Akbar. Coba sampai lihat jam. Apalagi pakai ayat-ayat yang pendek. Paling 3 menit, 4 menit selesai. Tapi kenapa kita berat melakukan itu? Salatu wassalamu alaik. Kalau subuh, ya Rasulullah. Bangun loh Pak. Kalau kita punya istri, dek, ayo bangun dek, bangun. Ayo bangun. Salat subuh ya. Kamu dek, istri aku di